Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jankan Sakila. Saya dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu talak. Secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Dengan kata lain, talak adalah memutuskan hubungan antara suami dan istri dari ikatan pernikahan yang sah. Meski demikian, Islam memperbolehkan adanya rujuk kembali setelah suami menjatuhkan talak kepada istrinya, tapi dengan adanya beberapa catatan. Sebenarnya, talak merupakan hak suami, artinya istri tidak bisa melepaskan diri kalau tidak dijatuhkan talak sama suaminya. Nah, meski demikian, suami tidak boleh menggunakan haknya secara semena-mena. Walaupun dalam keadaan bercanda, ketika suami mengucapkan kata talak, maka talak tersebut tetap jatuh kepada istrinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis talak. Yang pertama, ada talak menurut ucapannya. Nah, jenis talak ini dibagi ke dalam beberapa jenis lagi. Yang pertama, ada talak sari atau talak langsung. Talak sari atau talak langsung adalah talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan lafal atau ucapan yang jelas. Contoh, saya ceraikan kamu. Selanjutnya, talak kinayah atau talak tidak langsung. Nah, talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak langsung tapi sebenarnya mengandung makna perceraian. Contohnya, pulanglah kamu ke orang tuamu. Yang kedua, ada jenis talak dilihat dari perilakunya. Meski talak merupakan hak suami, tapi istri juga mengajukan cerai atas suaminya. Dilihat dari perilakunya, talak ini dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, ada talak raj'i. Nah, talak raj'i adalah talak di mana suami menjatuhkan talak 1 atau talak 2. Nah, si suami ini boleh rujuk kembali kepada istrinya asal istrinya masih dalam masa idahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sam Prakoso, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cerai atau talak yang dilakukan oleh seorang istri. Fasak yaitu pengajuan perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami tanpa adanya kompensasi yang diberikan kepada istri kepada suami. Fasak dapat dilakukan jika suami telah melanggar kewajibannya dalam rumah tangga. Misalnya, ia tidak memberikan nafkah baik maupun batin kepada istrinya selama 6 bulan berturut-turut, meninggalkan istrinya selama 4 tahun tanpa kabar, atau suami telah berlaku buruk serta mengancam keselamatan seorang istrinya. Kedua, kulu, yaitu proses perceraian yang atas permintaan istri kepada suami dengan hal tertentu dengan syarat sang istri memberikan imbalan kepada suaminya. Dengan begini maka hilang hak suami untuk melakukan rujuk selama sang istri sedang dalam masa idah. Jika ingin kembali bersama, maka harus dilakukan proses akad nikah lagi. Sekian perjalanan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana talak di Indonesia? Proses perceraian berdasarkan hukum di Indonesia. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain, yaitu kematian atau atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Saat berproses atau berperkara di pengadilan, baik itu di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, sangat disarankan pihak penggugat atau pihak tergugat itu didampingi oleh pengacara atau advokat. Pengacara atau advokat ini berfungsi sebagai menjembatani dialog antara para pihak yang akan bercerai terkait dengan kesepakatan-kesepakatan, seperti harta golongan gini, tunjangan hidup, dan hak asuh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahel dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal atau undang-undang mengenai talak atau perceraian di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Menurut saya, undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan masa zaman sekarang, karena dengan seiring perkembangan zaman, mungkin perlu dibuat peraturan baru yang selaras dengan kehidupan masa sekarang. Maksud dari pasal ini sendiri adalah supaya pencatatan nikah, lalu talak dan rujuk itu dicatat menurut agama Islam, kemudian mendapatkan kepastian hukum. Dalam negara yang teratur, sangkut paut mengenai penduduk harus dicatat, seperti kematian, pernikahan, dan kelahiran, dan sebagainya.
Dasar hukum perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam yang ingin menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya, dan juga meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Hal ini kembali ditegaskan dalam pasal 129 kompilasi hukum Islam yang berbunyi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan ataupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, disertai dengan alasan dan juga meminta agar pengadilan mengadakan sidang untuk keperluan itu. Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah talak yang diucapkan atau dilakukan suami di depan muka pengadilan agama. Jika talak yang diucapkan suami di luar dari pengadilan agama, maka talak tersebut hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan suami istri tersebut masih belum putus secara hukum. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wildan Sidki dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas talak pada dalil dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, As-salaku marrotani fa imsaku bima'rufin au tasri'u bi ihsan, yang artinya talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Lalu yang kedua ada Quran surat At-Tolak ayat pertama yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtumun nasa afatallaqunan biiddatin, yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang dapat menghadapi iddahnya atau yang wajar. Lalu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum bahwasanya beliau pernah mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan haid. Lalu ia dilakukan di masa Nabi SAW. Lalu Umar bin Khattab menanyakan masalah ini kepada Rasulullah. Beliau lantas bersabda, hendaklah ia merujuk istrinya kembali, lalu menahannya hingga istri suci, kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia atau Ibnu Umar mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al-iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Lalu Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyatakan bahwa para ulama sepakat atau berijma akan diperbolehkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Ahmad Fauzan. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana prosedur talak, langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon atau kuasanya. Yang pertama, A. Mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada pengadilan agama. Yang B. Pemohon dianjurkan untuk bertanya atau meminta petunjuk kepada pengadilan agama tata cara membuat surat permohonan. Yang C. Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Yang 2, permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. 3, permohonan tersebut memuat A. Nama, umur,
pekerjaan, agama, dan tempat tinggal termohon dan pemohon. Yang B. Posita. Apa itu posita? Posita ialah fakta kejadian atau fakta hukum. Yang C. Petitum. Petitum adalah hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Yang keempat, permohonan pengasuhan anak dan harta bersama dapat diajukan sesudah ikrar talak diucapkan. Yang terakhir, yang kelima, bayar duit perkaranya dong. Terima kasih.